Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Uhayyikum jami'an bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sampai pada acara puncak dari seluruh rangkaian acara Gelora Kemerdekaan Indonesia yang sekaligus kita rangkaikan dengan launching Akademi Pemimpin Indonesia. Saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, perayaan ulang tahun ke-75 kita sebagai negara bangsa merdeka sangat berbeda dengan perayaan-perayaan sebelumnya karena kali ini kita rayakan tanpa pesta. Tapi dari semangat dan gelora teman-teman semua di wilayah, saya percaya bahwa walaupun tidak ada pesta, perayaan ulang tahun kali ini penuh dengan kegembiraan. Karena yang kita rayakan pada dasarnya adalah tekad kita untuk membawa Indonesia keluar dari krisis ini, keluar dari krisis berlarut, dan melakukan lompatan besar menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Jadi pada dasarnya, saudara-saudara sekalian, yang kita rayakan adalah tekad itu. Apalagi ketika kita sudah memasuki usia yang ke-75 yang seharusnya membuat kita jauh lebih dewasa, dan karena itu tantangan besar kita adalah bagaimana menghadapi penyakit degenerasi yang biasanya membunuh bangsa-bangsa secara perlahan dengan cara melakukan peremajaan sistematis. Dalam setiap krisis besar biasanya yang kita perlukan selalu ada tiga. Yang pertama adalah peta jalan, yang kedua adalah pemimpin, dan yang ketiga adalah determinasi kolektif. Apa yang kita lakukan dalam 4 hari ini adalah meluncing satu lembaga di Partai Gelora, yaitu Akademi Pemimpin Indonesia, untuk memberikan solusi kedua dari yang kita perlukan dalam setiap krisis. Setelah peta jalan, pemimpin, dan determinasi kolektif. Kita sudah mendiskusikan tahun-tahun sebelumnya tentang narasi yang kita perkenalkan di Partai Gelora ini. Narasi yang menjadi alasan Partai Gelora hadir, yaitu bahwa kita sudah memasuki gelombang ketiga Indonesia di dalam sejarah kita, dan karena itu kita memerlukan arah baru, yaitu menjadikan Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia. Dan untuk itu kita membutuhkan pemimpin dalam jumlah yang besar untuk bisa membawa narasi besar itu. Itulah yang menjadi misi utama dari Akademi Pemimpin Indonesia ini. Nah, saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini saya ingin menjelaskan apa sebenarnya fitur-fitur utama dari pemimpin yang ingin kita lahirkan melalui Akademi Pemimpin Indonesia ini. Fitur pertama yang harus menjadi ciri utama dari para pemimpin Partai Gelora yang insya Allah akan memimpin Indonesia dan yang akan membawa Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia. Yang pertama adalah bahwa mereka memiliki kesadaran yang mendalam tentang krisis. Mereka memiliki sense of crisis yang kuat, yang membuat mereka merasa mendapatkan panggilan sejarah untuk terlibat, berkontribusi, membawa bangsa Indonesia ini keluar dari krisisnya. Saudara-saudara sekalian, jika kita belajar dari sejarah
peradaban-peradaban besar dunia, kita akan menemukan bahwa tokoh-tokoh utama yang membangun peradaban itu memiliki ciri utama ini yang membuat mereka sama dengan yang lainnya, dengan para pendiri, para pembangun peradaban itu, yaitu bahwa mereka memiliki kesadaran yang sangat mendalam tentang krisis. Itu artinya secara pikiran, secara intelektual, secara emosional, dan secara spiritual mereka terlibat dalam persoalan-persoalan besar yang dihadapi oleh bangsanya, oleh masyarakatnya di zamannya. Dan salah satu pemimpin besar yang pernah ada dalam sejarah yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Ketika digambarkan oleh Al-Quran, Al-Quran mengatakan tentang beliau, laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang seorang rasul dari kalian, yang datang dari antara kalian. Azizun alaihi ma anittum. Berat sekali rasanya bagi dirinya penderitaan yang kalian rasakan. Azizun alaihi ma anittum. Perhatikan kalimat Quran. Berat baginya penderitaan yang kalian hadapi. Jadi itu menyangkut masalah sense of crisis. Dia memiliki kesadaran yang sangat kuat tentang krisis itu, dan itu memakan pikirannya, memakan jiwanya, bahkan juga memakan fisiknya. Itu membuat dia terlibat dalam perenungan yang tidak selesai. Itu yang membuat dia terlibat dalam pemikiran yang tidak selesai. Dan karena itu kita melihat Rasulullah SAW membutuhkan waktu 3 tahun untuk berkhalwat di Gua Hira sebelum diangkat menjadi nabi. Dia terlibat secara emosional, secara intelektual, secara sangat mendalam. Dan itu yang membuat beliau mengantarkan beliau kepada perenungan yang mendalam di Gua Hira. Karena dia merasakan penderitaan yang dihadapi oleh manusia yang ada di zamannya. Baik oleh masyarakatnya, yaitu masyarakat Arab di Jazirah, maupun oleh masyarakat di sekeliling Jazirah Arab pada waktu itu. Itu ciri yang pertama atau fitur pertama dari pemimpin yang ingin kita lahirkan. Fitur yang kedua adalah bahwa pemimpin ini memiliki apa yang ingin saya sebut sebagai semangat kepahlawanan nubuwah, semangat kepahlawanan profetik. Dia memiliki apa yang mungkin kita sebut sebagai prophetic heroism. Jadi dia merasa memiliki tanggung jawab pribadi atas masalah yang dihadapi oleh bangsanya. Bahwa krisis ini secara pribadi adalah panggilan kepada dirinya. Secara pribadi. Dan karena itu panggilan pribadi inilah yang dia jawab. Jadi ciri yang menandai para pahlawan yang memiliki semangat nubuah itu, orang-orang yang memiliki semangat atau gelora pahlawan profetik itu tadi, yaitu semangat pertanggungjawaban baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada manusia di zamannya maupun kepada sejarah, yaitu kepada generasi yang akan datang kemudian. Ini membedakan mereka nanti dengan orang-orang yang melakukan pekerjaan besar di dalam sejarah, tetapi dengan tujuan yang biasa disebut oleh para penulis sejarah sebagai glorifikasi pribadi. Mereka menikmati pemujaan pribadi. Mereka ingin tampil seperti dewa, atau biasanya dalam literatur orang-orang Romawi mereka ingin disebut sebagai godlike. Jadi mereka ingin tampak seperti dewa. Dan karena itu banyak di antara para pemimpin raja-raja Romawi dulu itu yang menganggap dirinya seperti Tuhan. Dia memang melakukan banyak pekerjaan besar, tetapi pekerjaan besar itu lahir dari motivasi untuk kejayaan atau kemegahan atau kebesaran pribadinya. Berbeda dengan para nabi-nabi. Mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan besar itu dan mereka tenggelam di dalamnya. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, kita melihat kenapa misalnya kita melihat
Nabi Muhammad SAW itu tidak ada patungnya. Dia tidak membangun, dia tidak punya tujuan seperti itu. Tidak ada tujuannya yang merupakan atau glorifikasi pribadi seperti itu. Dia tidak punya tujuan itu. Yang dia lakukan semata-mata adalah kewajiban dia kepada manusia sebagai bentuk pelaksanaan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pertanggungjawabanlah yang mendorong mereka untuk melakukan itu. Dan karena itu saudara-saudara sekalian, inilah nanti yang membedakan mereka ini. Kalau kita melihat dalam pengertian politik, perbedaan antara dua kelompok yang mungkin sama-sama melakukan pekerjaan besar dengan motif yang berbeda. Yang pertama, para pendiri bangsa. Dan yang kedua, para pembangun istana. Mereka ini mendirikan bangsa, mengorbankan hidupnya, mewakafkan waktunya, pikirannya, dan seluruh yang mereka punya untuk kepentingan, untuk kebaikan orang banyak. Bukan untuk dirinya. Mereka tidak membangun istana untuk dirinya. So, mereka juga sadar bahwa mereka tidak bisa memaksakan generasi yang datang sesudahnya untuk mengingat mereka. Tetapi yang pasti adalah bahwasanya mereka mempunyai kewajiban melakukan apa yang sudah menjadi tugas sejarah mereka itu. Perbedaan antara pendiri bangsa dan pembangun istana ini adalah fitur yang sangat penting yang membedakan antara semangat heroisme murni, semangat kepahlawanan murni dengan semangat kepahlawanan nubuwah atau kepahlawanan profetik. Nah, saudara-saudara sekalian, karena itu kita juga mengenal di dalam sejarah di dalam sejarah Indonesia misalnya, berapa banyak orang yang nyawa yang hilang, yang tidak pernah kita kenang sebagai pahlawan, tidak dikuburkan di taman makam pahlawan Kalibata. Tapi kita semua menikmati, menghirup udara kemerdekaan karena pengorbanan besar mereka itu. Semangat membawa warisan dan amanat para pendiri bangsa itulah yang ingin kita jadikan sebagai salah satu fitur utama para pemimpin yang ingin kita lahirkan di Partai Gelora ini. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam sejarah agama kita, dalam sejarah agama Islam, kita juga mengenal nabi-nabi atau rasul-rasul yang dikenal sebagai ulil azmi, orang-orang yang punya tekad. Mereka adalah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, kemudian ada Nabi Musa, kemudian ada Nabi Isa, dan terakhir Rasulullah SAW yang dikenal sebagai rasul-rasul atau nabi-nabi ulil azmi. Satu, karena tantangan mereka sangat besar, tantangan sosial, tantangan keluarga, tantangan politik, dan seterusnya, yang kemudian sebagian besar biasanya waktunya mereka lama. Kemudian itu biasanya bukan hanya waktu yang lama, tetapi juga range atau wilayah di mana mereka itu bekerja juga luas. Coba bayangkan misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam misalnya itu lahir di Irak, kemudian ke Palestina, kemudian ke Mesir, kemudian ke Jazirah Arab. Coba lihat wilayah yang begitu luas yang beliau cover di zamannya. Kita lihat lagi Nabi Musa, kita lihat lagi Nabi Isa alaihissalam, dan seterusnya. Semua mereka menghadapi tantangan-tantangan yang luar biasa besarnya, tetapi mereka memadukan antara wahyu dari langit dan determinasinya sebagai manusia. Mereka punya pertanggungjawaban pribadi, mereka punya semangat melaksanakan tugas itu dan tidak peduli apapun yang datang sesudahnya. Nah, saudara sekalian, inilah fitur kedua yang harus menjadi ciri utama dari pemimpin yang ingin kita lahirkan di Partai Gelora. Yang ketiga, saudara-saudara sekalian, para pemimpin ini membicarakan solusi. Mereka tidak membicarakan masalah. Karena itu, saudara-saudara sekalian, masalah atau krisis hanyalah pintu masuk bagi mereka untuk menjelaskan solusi. Sebab krisis itu adalah elemen pertama dari perubahan yang secara natural akan melahirkan kebutuhan dalam diri manusia terhadap perubahan-perubahan besar.
Ketika orang-orang berbicara tentang krisis dan terus-menerus mengulangi kepahitan yang ditimbulkan oleh krisis itu, mereka ini justru berbicara pada solusi. Mereka fokus pada narasi, mereka fokus pada peta jalan. Dan itu artinya apa, saudara-saudara sekalian? Itu artinya mereka harus memiliki ilmu pengetahuan. Yang kedua, mereka mempunyai keterlibatan intelektual yang sangat mendalam. Mereka pada dasarnya adalah pemikir. Karena concern mereka menciptakan solusi. Krisis itu, saudara-saudara sekalian, adalah lorong gelap yang panjang. Dan mimpi itu adalah cahaya di ujung lorong gelap yang panjang itu. Mereka fokus pada meyakinkan publik bahwa kalau kita menempuh jalan ini, pada akhirnya kita akan sampai pada solusi itu tadi. Pada akhirnya kita akan sampai kepada cahaya di ujung lorong gelap yang panjang itu. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam makna tentang solusi inilah kita bertemu dengan persoalan-persoalan utama. Bahwa dalam setiap krisis besar, manusia membutuhkan agama sebagai pegangan dan pengetahuan sebagai cara kerja. Memadukan antara agama dan pengetahuan ini adalah kekuatan utama dalam setiap narasi besar sepanjang peradaban. Salah satu yang membuat misalnya kenapa peradaban Romawi itu menjadi kuat dan bertahan dalam waktu yang lama, bahwa ketika mereka menghadapi ancaman perpecahan yang sangat besar pada abad ketiga keempat Masehi, lahir pemimpin besar dari mereka yang kemudian kita sebut sebagai Constantine the Great, yang kemudian menjadi Raja Romawi pertama yang menjadikan agama Kristen sebagai agama resmi negara. Kalau ada penjelasan tentang kenapa kemudian agama Kristen ini menjadi agama yang dominan dalam 2000 tahun terakhir ini adalah salah satu penjelasannya. Bahwa komponen utama di dalam narasinya itu adalah agama. Begitu juga ketika Rasulullah SAW hadir dan ingin menyatukan Jazirah Arab ini, agama juga adalah faktor utama yang menyatukan mereka. Dan saudara-saudara sekalian, dalam perjuangan kemerdekaan kita juga menyaksikan bahwa agama hadir sebagai faktor utama yang menyatukan kita juga sebagai bangsa. Karena itu, ketika para pendiri bangsa ini sepakat menjadikan sila ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama dalam Pancasila yang menjadi dasar dan falsafah negara kita ini, itu karena mereka mengerti betul bahwa tidak ada pekerjaan besar yang kita bisa lakukan di dalam sejarah, dalam kehidupan kita, kecuali kalau itu datang dari fondasi agama. Apa penjelasannya, saudara sekalian? Agama itu berbicara tentang hal-hal yang tidak dibicarakan oleh negara. Agama bicara hari akhirat. Agama bicara kiamat. Agama bicara tentang makna kehidupan, dan agama menyasar individu. Semua itu tidak dibicarakan oleh negara. Tapi saudara-saudara sekalian, semua yang kita lakukan dalam kehidupan kita pada dasarnya dipengaruhi oleh motif. Dan motif kita itu dibentuk oleh gambaran kita tentang kehidupan yang akan kita lalui. Jadi misalnya saudara sekalian, dalam satu peristiwa yang namanya perang, negara mengambil keputusan untuk melakukan perang. Tetapi tentara sebagai individu mengorbankan nyawanya dalam perang itu. Apa yang membuat seorang tentara, seorang prajurit mau mengorbankan nyawanya? Kalau bukan karena kepercayaan bahwa ini adalah kematian yang mulia, dan kematian yang mulia ini ada balasannya berupa surga. Negara tidak bicara tentang surga dan neraka, tapi agama bicara itu. Dan itu membentuk motif individu. Negara mengambil keputusan besar yang namanya perang. Jadi kalau bukan karena motif-motif dasar seperti itu, maka kita akan menyaksikan bahwa sulit sekali, saudara-saudara sekalian, negara itu melakukan mobilisasi besar dalam masyarakat, kecuali kalau tujuan individu dengan tujuan hidup negara itu bertemu. Dan tantangan besar kita ke depan adalah mempertemukan tujuan hidup individu dari setiap warga negara Indonesia ini dengan tujuan negara Indonesia.
Dan yang bisa mempertemukannya itu adalah agama salah satunya, dan yang kedua nanti adalah konstitusi sebagai kesepakatan kita bersama. Nah, saudara-saudara sekalian, di samping agama ini, dan ini juga adalah bagian dari anjuran agama, itu adalah pengetahuan. Dan karena itu, pengetahuan ini menjadi sumber pemberdayaan. Sumber pemberdayaan. Pengetahuan itu memberdayakan, pengetahuan itu adalah kekuatan. Jadi kalau kita ingin membangun kapasitas suatu bangsa, kita harus membuat mereka itu berpengetahuan. Nah, memadukan antara agama dan pengetahuan ini, saudara sekalian, itu adalah asas kita masuk di dalam komponen dari narasi yang sangat penting, yaitu masyarakat lebih dulu daripada negara. Saudara-saudara sekalian, negara ini adalah organisasi sosial yang diperlukan oleh masyarakat untuk menciptakan keteraturan dengan cara menegakkan hukum. Itu tujuan falsafah dasar dari mengapa organisasi negara itu ada. Tapi negara itu menjadi kuat, tetap bisa teratur, berumur panjang kalau masyarakatnya pada dasarnya memiliki semua kualifikasi utama sebagai masyarakat terbaik. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, apabila ada split, perpecahan antara negara dan masyarakat, perhatikanlah bahwa biasanya umur negara itu tidak akan panjang. Coba kita lihat, saudara sekalian, dalam sejarah modern ini, berapa panjang umurnya Uni Soviet? Tidak lama. Persoalan utamanya bukan sekedar karena sistem sosial, sistem ekonomi dan sosial dari komunisme itu tidak bekerja secara efektif dalam kehidupan mereka, tapi terutama karena pada dasarnya masyarakat nomor 2. Masyarakat itu dinomor 2-kan. Nah, saudara sekalian, dalam narasi dan peta jalan yang menggabungkan agama dan pengetahuan ini, kita harus meletakkan sebagai masyarakat sebagai prioritas utama kita. Karena itulah sumber utama kekuatan negara itu. Negara yang kuat itu berasal dari masyarakat yang kuat. Dan masyarakat ini kuat kalau tujuan hidupnya jelas dan sumber keberdayaannya, yaitu pengetahuan, itu ada. Karena itu, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengapa kita menamakan partai ini Partai Gelombang Rakyat. Karena yang ingin kita ciptakan itu adalah rakyat sebagai pelaku sejarah. Merekalah yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Merekalah yang merawikan masa depan mereka sendiri. Kita bisa menyepakati makna-makna yang ada, misalnya partai-partai yang lain mungkin ada pembangunan, ada kebangkitan, ada kesejahteraan, dan seterusnya. Itu adalah makna-makna yang bisa kita sepakati, yang secara nalar manusia, secara otomatis kita akan sampai ke situ. Itu adalah makna-makna yang baik bagi manusia yang diperlukan dalam kehidupan kita. Tetapi di partai ini kita ingin menjadikan rakyat sebagai pelaku utama sejarahnya, dan karena itu kita menjadikan rakyat ini sebagai nama. Dan saya kira, saudara-saudara sekalian, kita di Indonesia karena terbiasa dalam polarisasi ideologi yang tajam, biasanya partai-partai mereka yang ada di kanan ini menggunakan kata umat, yang ada di tengah menggunakan kata bangsa, yang ada di kiri menggunakan kata rakyat. Seakan-akan ketiga hal ini itu mempunyai makna yang berbeda. Sehingga ada satu kritik ini waktu pertama kali Partai Gelora ini lahir. Mereka tanya, kenapa pakai rakyat? Kenapa tidak pakai bangsa, tidak pakai umat? Saya bilang, rakyat itu juga berasal dari bahasa Arab, namanya ra'iyah. Dan kata ra'iyah ini itu berasal dari akar kata ra'a yura'i. Dan itu yang di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi kalau berasal dari kata ra'a yura'i itu artinya merawat, memelihara. Jadi ra'iyah itu adalah sesuatu yang dirawat, sesuatu yang dipelihara. Dan itu berhubungan dengan makna pertanggungjawaban.
bahwa setiap individu itu mempunyai tanggung jawab untuk merawat sesuatu yang menjadi pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, saudara-saudara, dalam kata rakyat itu terkandung dua makna sekaligus, yaitu makna pertanggungjawaban dan juga makna perawatan. Nah, kita sebagai rakyat bertanggung jawab untuk merawat diri kita sendiri, dan karena itu sumber kemajuan kita bersama itu adalah rasa tanggung jawab kolektif dan semangat untuk merawat diri kita secara kolektif. Nah, saudara-saudara sekalian, tiga komponen dasar di dalam narasi ini, yaitu agama, pengetahuan, dan masyarakat. Inilah nanti yang menjadi komponen dasar yang menentukan peta jalan yang kita lalui. Dan saudara-saudara sekalian, jika kita bicara tentang Indonesia sebagai kekuatan kelima dunia, inilah tiga komponen dasarnya, yaitu mendahulukan pembangunan masyarakat ini dengan komponen agama dan pengetahuan sebagai sumber keberdayaannya. Barulah kita melangkah kepada yang lain-lainnya yang biasanya digunakan dalam standar umum negara-negara di dunia sebagai negara kuat, yaitu militer, ekonomi, teknologi, dan seterusnya. Itu semua adalah output dari komponen utama yang melahirkan itu semuanya. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi inilah fitur inilah fitur ketiga dari pemimpin yang ingin kita lahirkan di Partai Gelora ini, yaitu bahwa mereka berorientasi pada solusi, bukan pada problema, dan dari solusi itulah muncul narasi dan peta jalan. Dan komponen utamanya narasi dan peta jalan itu adalah agama, pengetahuan, dan masyarakat sebagai sebagai pelaku utamanya. Barulah kita membicarakan output sesudahnya. Nah, saudara sekalian, fitur keempat dari pemimpin yang ingin kita lahirkan di di Partai Gelora ini adalah mereka harus memiliki kemampuan sebagai solidarity maker, sebagai pemersatu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kata gelombang rakyat ini, itu pada kata gelombangnya itu ada makna bahwa kekuatan kolektif kita hanya bisa menjadi gelombang besar di dalam sejarah jika seluruh kekuatan elemen-elemen bangsa ini disatukan, dirajut kembali. Dan karena itu, saudara-saudara sekalian, di tengah krisis seperti ini waktunya kita semuanya menyatukan pikiran kita, melakukan rekonsiliasi elit, lalu kemudian melakukan konsolidasi bangsa. Kalau tidak ada rekonsiliasi seperti itu, kita selamanya akan hidup dalam keterbelahan. Kita ini, saudara-saudara sekalian, seperti sapu lidi. Kalau tidak disatukan, kita tidak bisa menyapu, tidak bisa membersihkan kotoran. Oleh karena itu, semangat sebagai solidarity maker ini, itu adalah fitur utama yang harus ada pada para pemimpin yang ingin dilahirkan oleh Partai Gelora. Nah, fitur yang kelima yaitu fitur efektivitas. Yang saya maksud dengan efektivitas itu adalah bahwa para pemimpin yang ingin kita lahirkan ini bukan hanya mengerti apa yang dia mau, bukan hanya mengerti bisa berbicara tentang narasi yang ingin dia bawa, tapi juga bagaimana membuat narasi itu bekerja dalam kehidupan yang real. Bagaimana membuat rencana-rencananya itu real, terlaksana, tereksekusi dengan baik dalam kenyataan. Jadi di luar dari kenyataan bahwa mereka mempunyai rasa tanggung jawab yang tinggi, mempunyai pengetahuan yang luas, mereka juga mampu merealisasikan mimpi-mimpi yang mereka sebutkan itu, yang mereka ceritakan itu. Mereka bisa mengeksekusinya. Mereka adalah orang-orang yang efektif. Mereka adalah pelaku yang efektif. Mereka adalah pemimpin yang efektif. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah 5 fitur utama yang harus menjadi fitur-fitur utama dari para pemimpin yang ingin kita lahirkan di Partai Gelora ini. Nah, saudara sekalian, seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita lahir
dengan semangat membawa amanah para pendiri bangsa. Dan karena itu semangat kepahlawanan nubuah ini, semangat heroisme ini dengan semangat nubuah tadi itu harus membuat kita seperti yang ada dalam cerita Nabi kita Muhammad SAW. Muhammad Iqbal mengatakan, ini penyair dari Pakistan, mengatakan bahwa ketika Nabi sudah sampai ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj itu, jika saya adalah Nabi Muhammad, saya tidak akan turun lagi ke bumi. Tapi kenyataannya beliau turun ke bumi. Turun ke bumi dan melakukan pergulatan yang panjang. Dia bisa menikmati keberadaan di Sidratul Muntaha itu, tapi beliau tetap kembali ke bumi dan melakukan pergulatan yang panjang selama hidup beliau itu. Jadi ini yang saya maksud dengan efektivitas, bahwa mereka bukan hanya punya mimpi besar, tapi juga mereka bisa mengeksekusi mimpi-mimpi besar itu dalam rencana-rencana yang realistis, rencana-rencana yang jelas, dan bisa dieksekusi secara baik. Mereka idealis, tetapi juga mereka sangat realistik. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam sejarah bangsa kita juga melihat bahwa ketika para pendiri bangsa itu sudah mempunyai imajinasi tentang Indonesia, kan kita melihat ini ada gelombang pertama dalam proses menjadi Indonesia itu yang ditandai dengan munculnya pergerakan nasional di awal abad ke-20. Setelah itu kemudian ide tentang Indonesia ini mulai matang, dan itu yang dideklar oleh para pemuda dalam peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 28. Dan kemudian setelah itu kita melihat ada kelahiran sebuah bangsa baru dengan identitas baru yang membutuhkan kedaulatan. Kedaulatan itulah yang kita deklar pada 17 Agustus tahun 45. Itu Itu peta jalannya. Itu artinya, saudara-saudara sekalian, bahwa para pendiri bangsa itu bukan hanya punya imajinasi yang luar biasa dan yang luar biasa agungnya, bukan hanya punya mimpi besar yang mungkin tidak terbayangkan sebelumnya, tetapi juga terlihat bahwa di dalam sejarah kita itu ada peta jalan yang membuat mimpi itu nyata. Mimpi menjadi Indonesia itu kemudian jadi nyata. Nah, karena itu saudara-saudara sekalian, ketika kita mendeklar bahwa kita ingin membawa Indonesia menjadi kekuatan kelima dunia, insya Allah kita juga harus mempunyai langkah-langkah menuju ke sana, dan kita yakin bahwa kita bisa melaksanakan semua langkah-langkah itu secara bertahap, secara realistis. Kita harus mengerti caranya, harus juga mengerti bagaimana membuat rencana itu terlaksana secara efektif dalam kehidupan nyata. Nah, saudara-saudara sekalian, dengan menggabungkan fitur-fitur ini, saya percaya bahwa tugas utama kita di Partai Gelora ini, yaitu melahirkan menjadi sekolah kepemimpinan bagi bangsa dan negara Indonesia ini, insya Allah bisa kita lakukan. Dan jika ada kontribusi besar kita bagi bangsa di kemudian hari adalah bahwa wadah ini, partai ini menjadi organisasi yang melahirkan bakat-bakat terbaik dari yang ada di masyarakat kita, di bangsa Indonesia ini, untuk memimpin Indonesia di masa yang akan datang insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.